Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Perkenalkan, nama saya Elgo Tio Pratama. Saya dari bidang akademik organisasi Himpunan Mahasiswa Akuntansi alias HIMAK. Di sini kita akan membahas soal dari mata kuliah pengantar akuntansi 1. Soal ini salah satunya saya ambil dari Ibu dosen Elvira yang akan menjadi salah satu referensi buat kalian untuk mengisi jawaban buat nanti ulangan akhir semester. Langsung saja tanpa basa-basi kita ke soalnya. Nah, di sini itu ada soal nomor 1, transaksi yang terjadi selama bulan Januari. PT Persada. Nah, otomatis kita tuh harus bikin general journal untuk mencatat transaksi-transaksi ini. Oke, udah tahu kan? Nah, di poin A, Januari tanggal 2 diterima setoran modal dari pemegang saham sebesar 250 juta. Otomatis di jurnal kita itu di bagian debitnya cash. Karena kita mendapatkan cash senilai 250 juta dan modal itu kapital 250 juta. Jadi cash 250 juta terhadap kapital 250 juta. Nah, kita lanjut ke B. Januari tanggal 3 membeli barang dagangan seharga 1.500.000 dengan syarat pembelian 2/15 N/30. Ini artinya pas kita bayar dari awal sampai batas waktu 15 hari, kita akan dapat diskon 2%. Nah, jika kita bayarnya 30 hari, kita nggak akan dapat diskon. Jadi di jurnalnya itu purchase terhadap akun payable. Karena kalau ada yang kayak gini, syarat pembelian kayak gini, otomatis kita tuh ngutang gitu. Jadi purchase terhadap akun payable, oke? Oh iya, ini tuh metode periodik ya, karena ada akun purchase. Lanjut ke C, Januari tanggal 6, barang dagangan dijual kepada PT Melati seharga 300.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Oke, artinya kita itu ngejual barang tapi ada syarat pembelian kayak gini. Otomatis orang yang membeli barang ke kita itu mengutang. Jadi kita punya akun receivable terhadap sale. Akun receivable-nya 300.000 dan juga sale-nya 300.000. Oke, lanjut ke D, Januari tanggal 9, barang dagang dijual secara tunai seharga 200.000. Kalau dagangan dibayar secara tunai, otomatis cash kita nambah. Penjualan kita nambah 200.000 terhadap 200.000. Kita lanjut ke E, Januari tanggal 11, sewa gudang dibayar sebesar 50.000. Kita bayar beban sewa. Artinya rent expense terhadap cash. Kita bayar secara cash, jadi cash. 50.000 tuh 50.000. Lanjut ke F, Januari tanggal 15, barang yang dijual tanggal 6 Januari seharga 75.000 diterima kembali karena rusak. Oke, itu artinya orang lain membeli ke kita, tapi rusak, dikembaliin 75.000. Otomatis sell return allowance dan account receivable. Mengapa? Karena ada yang rusak, ada yang dikembalikan barang dagangannya. Otomatis sell return-nya nambah. Terus akun receivable-nya itu kita ngurang. Lanjut ke G, Januari tanggal 16 diterima pembayaran dari PT Melati. Nah, berarti kita lihat lagi nih, waktu itu kan belinya itu tanggal 6. Nah, diterima pembayarannya itu tanggal 16. Ini memenuhi syarat 2/10 N/30. Otomatis yang membayar menerima diskon sebesar 2% dari harganya, sejumlah 1.500.000. Jadi akunnya itu cash, sell diskon, sama akun receivable. Nah, di tanggal 16 ini kan 300.000 dikali 2% untuk dapat sell diskonnya. Kalau account receivable-nya itu tetap segitu. Oh iya, sebelum itu 300.000 ini tuh dikurang dulu sama barang yang dijual dan diterima kembali 75.000. Nah, udah itu baru dikali 2%. Barulah dapat untuk cashnya itu 220.500, sell diskonnya 4.500. 4.500-nya dari mana? Dari 22.000 dikali 2%. Hasilnya 4.500, untuk account receivable-nya tetap 225.000. Oke, lanjut ke H, Januari tanggal 17, pembelian barang dagang secara tunai seharga 230.000.
Oke, kita beli barang secara tunai. Ya udah, kita tulis aja di situ. Purchase terhadap cash. Lanjut ke soal nomor I, Januari tanggal 19 membeli barang dagangan dari PT Jaya seharga 500.000 dengan syarat 2/10 N/30, syarat penyerahan barang FOB shipping point. Otomatis kita membayar freight in karena ada FOB shipping point. Nah, di akunnya itu ada apa aja? Purchase terhadap account payable sebesar 500.000 dan freight in terhadap cash. Kenapa cash? Karena freight in itu tidak bisa ngutang. Jadi harus dibayar langsung. Jadi terhadap cash. Jadinya purchase terhadap account payable itu 500.000. Transportation in atau freight in itu 60.000 terhadap cash. Oke? Lanjut soal ke K, Januari tanggal 20 dijual barang dagangan sebesar 600.000. Syaratnya itu 2/10 N/30, berarti ngutang. Jadinya account receivable terhadap sale seharga 600.000. Lanjut ke soal nomor L, Januari tanggal 22 penjualan barang dagang kepada Royal Husada sebesar 400.000 dengan syarat pembayaran 3/15 N/30. Itu sama kayak yang tadi, jadi langsung saja account receivable terhadap sale. Karena ada persyaratannya, otomatis yang belinya itu ngutang. Lanjut ke Januari tanggal 23, pembelian barang dagang secara tunai seharga 250.000. Kita beli barang dagang secara tunai, otomatis purchase terhadap cash seharga 250.000. Lanjut, Januari tanggal 24 dijual barang dagangan secara tunai 250.000. Otomatis cash terhadap sales. Kita mendapat cash, penjualan kita laku sebesar 250.000. Oke, terus Januari tanggal 25 pembayaran beban iklan sebesar 100.000 secara tunai. Otomatis kita punya beban iklan, itu expense. Berarti advertising expense terhadap cash. Karena bayarnya langsung secara tunai. Nggak dijelasin, ada di utang, oke? Lanjut, Januari tanggal 26 penerimaan kas dari Royal Husada untuk pembayaran faktur pada tanggal 22 Januari setelah dikurangi potongan tunai. Karena kita memenuhi syarat bayarnya di waktu 15 hari itu, otomatis kita dapat diskon 3%. Nah, cara kita menemukan sale diskonnya itu tinggal 400.000 dikali 3%. Oke, hasilnya 12.000. Nah, 12.000 dikurang 400.000 untuk menemukan cash yang kita terima. Jadi, akun itu cash 388.000, sell diskonnya 12.000, dan akun receivable-nya 400.000. Oke? Lanjut, Januari tanggal 30 dibayar gaji karyawan 300.000. Nah, itu termasuk beban juga ya secara tunai. Salaries expense terhadap cash. Lanjut, Januari tanggal 31 dibayar dividen sebesar 25 juta. Berarti jurnalnya itu dividen expense terhadap cash. Oke, setelah itu kita jumlahkan dari Januari tanggal 2 sampai Januari tanggal 31. Setelah dijumlah hasilnya pasti 440 juta. Itu untuk general jurnal. Gampang kan? Lanjut nomor 2, jurnal penyesuaian per 31 Desember. Karena penyesuaian itu selalu di akhir bulan. Kita lihat di sini. Dari hasil stock of name diketahui persediaan barang dagangan 31 Desember sebesar 252.000. Kita lihat dulu, stock of name itu artinya stok fisik. Kita lihat dulu, fisik sama yang dicatat lebih besar yang mana? Ini kan yang di fisiknya itu 252.000. Nah, kita lihat ke worksheetnya. Merchandise inventory-nya ternyata 235.000. Lebih kecil yang di catatan daripada fisik. Artinya jurnalnya itu, pertama kita selisihkan dulu 252.000 ini dengan 235.000 itu. Baru kita masukkan selisihnya itu ke jurnalnya. Jurnal penyesuaiannya apa saja, yaitu merchandise inventory dan cost of goods sold sebesar 17.000 ya. Itu untuk nomor 1. Ini memakai metode perpetual.
Oh ya, yang nomor 1 itu menggunakan periodik ya, jadi beda. Lanjut nomor 2, prepaid insurance 31 Desember sebesar 6.000. Artinya kita itu harus mencari yang terpakainya. Kalau prepaid insurance di Works itu berapa? 10.600. Nah, sedangkan prepaid insurance di tanggal 31 Desember aja sebesar 6.000. Artinya 10.600 dikurangi berapa yang hasilnya 6.000? Yaitu hasilnya 4.600. Artinya selisih itu dimasukkan ke dalam penyesuaian. Nah, di penyesuaian itu ada apa aja? Insurance expense terhadap prepaid insurance sebesar 4.600. Oke? Lanjut di nomor 3, perlengkapan toko dan perlengkapan kantor yang digunakan selama tahun 2022 masing-masing sebesar 2.200 dan 1.400. Nah, di nomor 3 ini kita sudah ketemu nih yang digunakan atau yang terpakai di tahun 2022 ini. Jadi kita nggak usah ngitung selisihnya. Kita langsung aja lanjut ke jurnalnya, yaitu store supplies expense dan store supplies sebesar 2.200, office supply expense dan office supplies sebesar 1.400. Lanjut nomor 4, penyusutan peralatan kantor sebesar 4.700 dan peralatan toko 8.300. Nah, ini tuh penyusutan. Jadi peralatan kantor tuh equipment. Jadi di jurnalnya itu peralatan kantor dan toko. Jadi beda. Equipment office dan equipment store. Jadi yang pertama itu depreciation expense office equipment terhadap accumulated depreciation expense office equipment sebesar 4.700. Lanjut, depreciation expense store equipment terhadap accumulated depreciation expense store equipment sebesar 8.300. Oke, lanjut kita ke nomor 5. Gaji akrual untuk bagian penjualan 1.450 dan bagian kantor sebesar 1.500. Jadi ini tuh adalah gaji yang harus dibayarkan. Jadi kita tuh punya utang gitu. Jadi salaries expense itu 1.450 dan office salaries expense sebesar 1.500. Kita jumlah terhadap salaries payable. Dalam adjustment itu salaries payable sebesar 2.950. 2.950 itu dari mana? Dari penjumlahan sell salaries expense terhadap office salaries expense. Kita lanjut di soal nomor 6. Itu unearned rent 31 Desember sebesar $900. Sedangkan di worksheet itu 1.200. Berarti kita selisihkan dulu. Baru selisihnya itu kita masukkan ke jurnal penyesuaian ini, yaitu unearned rent terhadap rent revenue pendapatan kita. Jadi itu 300 nambah. Unearned rentnya mengurang di debit jadi 900. Rent revenue-nya nambah jadi 300. Setelah itu jurnal-jurnalnya kita jumlahkan. Yang penyesuaian pertama sampai penyesuaian terakhir jumlahnya jadi 41.450. Oke, itu untuk adjustment. Terima kasih. Gampang kan? Kita masuk ke worksheet. Yang pertama, kita lihat dulu trial balance-nya. Di sini udah ada jawaban kan, dan dilihat hasil akhirnya itu 1.430.000 di debit sama kreditnya harus balance ya. Lanjut kita ke adjustment-nya. Nih, sama kayak adjustment yang barusan. Jadi kita tuh tinggal masukin aja di adjustment worksheet ini. Kayak contoh, nih di account receivable-nya tuh kan di adjustment tuh kosong ya. Makanya kita kosongin. Kayak yang ada di sini, kayak merchandise inventory itu sebesar 17.000 di debit. Dan yang kedua itu cost of goods sold sebesar 17.000 di kredit. Jadi kalian tinggal masukin aja nih di adjustment sebelumnya ke adjustment di worksheet ini sampai hasilnya itu sebesar 41.450 di kredit sama di debit. Lanjut kita masuk ke adjustment TB atau trial balance. Jadi ini tuh kita menjumlahkan semua yang dari trial balance sama adjustment. Contohnya kayak di trial balance ini kan cashnya itu 11.165. Tapi di adjustmentnya itu kosong. Jadi kita masukin ke adjustment TB-nya itu di debit 11.165. Ingat ya, kalau di trial balance-nya itu debit, masukinnya juga di debit, oke?
Lanjut, saya ambil beberapa contoh kayak di nih. Merchandise inventory yang tadi. Di trial balance-nya itu 235.000. Sedangkan di adjustment-nya aja 17.000 di debit. Jadi 235.000 ditambah 17.000. Hasilnya di debit adjustment TB-nya itu 252.000. Debit sama debit hasilnya ditambahkan ya. Kalau debit sama kredit hasilnya dikurangi masuk ke debit. Sedangkan kredit sama kredit ditambahkan masuknya ke kredit. Jangan lupa. Kita ambil contoh di office supplies. Di debit trial balance-nya itu 1.700. Sedangkan di adjustment-nya itu di kredit 1.400. Maka 1.700 debit dikurangi 1.400 kredit dan hasilnya di adjustment TB-nya itu 300. Masukin ke debitnya ya, ingat. Lanjut kita ambil contoh di account depreciation office equipment. Itu di kredit trial balance-nya itu 17.200. Sedangkan di kredit adjustment-nya itu 4.700. Maka hasil di adjustment TB-nya itu di bagian kredit ya 21.900. Ini tuh ditambahin karena kredit ditambah kredit hasilnya kredit juga di adjustment TB. Oke? Setelah kalian menambah dan mengurangi di trial balance sama adjustment ke adjustment TB, maka kita lihat nih hasilnya. Hasilnya itu 1.445.950 di debit. Dan sama ya, di kreditnya juga 1.445.950 di kredit. Berarti balance. Oke. Kita lanjut lagi nih ke sebelahnya. Income statement. Income statement itu apa sih? Yang pastinya ngitung laba rugi kan. Nah, income statement itu ngitungin laba ruginya itu dari akun nomor 4. Yang dimana ngitungnya itu dari sales sampai interest expense di halaman terakhir. Terus kita ngambil dari sales. Sales itu totalnya 847.500 sampai bawah. Tuh lihat tuh, sales return-nya itu di debit 15.500. Ditulis sampai akhir, expense yang terakhir. Nah, sudah itu kita jumlah. Apakah lebih besar debitnya atau kreditnya? Misalkan kalau kita setelah jumlah lebih besar di kredit, otomatis kita untung. Kenapa? Penjualan kita lebih banyak, pendapatan kita lebih banyak daripada beban. Otomatis pendapatan kreditnya lebih besar daripada debitnya, kita untung. Nah, hasilnya nih kita jumlahin kreditnya itu 847.800. Debitnya itu 831.831.000. Nah, kan gedean kredit nih, otomatis kita untung. Kita hitung tuh selisihnya. Dikurang 751.835.000. Dikurang selisihnya itu kita tambahkan. Kurangnya itu di debit berarti ya. Nah, kita jumlahkan ternyata balance. Selisih ini tuh apa sih? Nah, selisih itu net income. Net income-nya sebesar 95.965.000. Nah, jadi kanan kiri debit kreditnya itu balance sebesar 847.800. Dan kita lanjutkan ke B, financial position. Untuk financial position ini, kita menghitung aset, kewajiban, dan equity. Otomatis akun nomor 1, 2, dan 3 kita hitung. Ini sebenarnya tinggal kita pindah-pindahkan saja dari adjustment trial balance dari nomor 1 sampai nomor 3. Pindahkan saja ke financial position statement. Setelah kita pindahkan cash, akun receivable, dan lainnya, kita jumlahkan di debit dan kreditnya. Nah, di debit itu setelah kita jumlahkan hasilnya itu 694.115.000. Nah, di kreditnya setelah kita jumlahkan itu sebesar 598.150.000. Nah, kita selisihkan untuk mencari net income-nya ternyata sama. 95.965.000 itu balance, ternyata kita sudah benar. Nah, kita tambahkan yang kurangnya, artinya di kredit dan balance lah hasilnya. Sebenarnya di financial position itu kita hanya memindahkan akun dari akun cash sampai akun finish drawing. Kita sesuaikan saja yang di adjustment trial balance ke financial position statement. Untuk worksheet,
Kita pindahkan cashnya berapa di debitnya, akun receivable-nya berapa, akumulasinya berapa. Di kreditnya kita tinggal pindahkan saja ke financial position ini. Dari account 1 sampai 3 udah itu kita hitung. Apakah lebih besar debitnya atau kreditnya, kita hitung. Net income-nya dari selisih itu, dan dari selisih itulah kita dapat balance. Artinya kita sudah benar nih. Dari income statement-nya sudah sama, net income-nya 95.000, 965.000, dan di financial position-nya juga sama, 95.000, 965.000. Artinya kita sudah benar. Oke, ini untuk worksheet-nya ya. Cukup mudah ya, walaupun agak panjang. Terus kita akan lanjut ke laporan keuangan. Tapi tunggu dulu, bukan saya yang akan menjelaskan, tapi rekan saya yang bernama Regita. Bye-bye, sampai jumpa. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Yang pertama itu ada income statement. PT Persada income statement for year ended December 31, 2022. Kalian sebelum bikin laporan keuangannya jangan lupa untuk bikin kepalanya dulu di atas. Terus di sini kita ada revenue from sale, yaitu pertama-tama ada sales, yaitu saldonya Rp847.500.000. Itu dari WS yang di sales di nomor 4.1 atau nomor akun 4.1. Kita lihat di income statement ya. Nah, ini di income statementnya Rp847.500.000. Itu kita masukkan ke laporan keuangan income statement. Terus lanjut ada sales return dan allowance, itu Rp15.500.000. Itu sama juga ada di worksheet di bagian sales return dan allowance di 4.2 di bagian income statement. Oke, kita lanjut lagi. Sales discount-nya 6 juta. Jadi dijumlahkan untuk sales return dan allowance. Sales return allowance dan sales discount-nya kita satukan, kita jumlahkan. Rp15.500.000 ditambah 6 juta. Itu hasilnya Rp21.500.000 dikurangi dengan sales yang Rp847.500.000. Itu nanti hasilnya jadi net sales-nya itu Rp826.000.000. Lalu masukkan cost of goods sold-nya dikurangi Rp484.200.000 dikurangi dengan net sales, yaitu kita dapat gross profit on sales-nya itu di 3 juta di Rp341.800.000. Terus kita lanjut ke expense, yaitu pertama kita ada di selling expense dulu. Ada sales salaries Rp87.850.000. Lalu ada advertising expense Rp29.450.000. Ada depreciation expense itu Rp8.300.000. Ada store supplies Rp2.200.000. Lalu ada miscellaneous Rp1.885.000. Itu semuanya dijumlahkan dari sales salaries sampai miscellaneous. Dijumlahkan, nanti dapat amount of selling expense itu ada di Rp129.685.000. Kita masuk ke administrative expense. Itu kita ada office salaries, insurance expense. Untuk office salaries Rp61.500.000, insurance expense Rp4.600.000. Lalu ada rent expense 30 juta, ada depreciation expense itu Rp4.700.000, ada office supplies expense
itu Rp1.400.000 dan miscellaneous expense admin itu Rp1.650.000. Nanti dijumlahkan juga sama dari office salary sampai miscellaneous, itu amount of administrative expense-nya itu di Rp103.850.000. Lalu kalian jumlahkan amount of selling expense dengan amount of administrative expense-nya. Dijumlahkan nanti hasilnya di Rp233.535.000. Nah, nanti operating income-nya dikurangi dengan gross profit on sales. Jadi gross profit on sales Rp341.800.000 dikurangi operating income Rp233.535.000. Yaitu hasilnya ada Rp108.265.000. Masukkan juga rent revenue-nya Rp300.000. Lalu masukkan interest expense sebesar Rp12.600.000. Dikurangi ya, interest expense dengan rent revenue dikurangi, hasilnya jadi Rp12.300.000. Rp12.300.000 ini dikurangi jadi other revenue and expense yang Rp108.265.000 ini dikurangi dengan interest expense yang Rp12.300.000. Nanti hasilnya ada net income sebesar Rp99.965.000. Ini untuk income statement-nya disamakan lagi ya dengan worksheet di income statement-nya. Untuk hasilnya juga sama di Rp95.965.000. Oke, sama ya. Terus kita lanjut lagi ke statement of owner's equity. Jadi jangan lupa untuk kasih kepalanya juga, itu PT Persada. Terus ada statement of owner's equity, terus years ended Desembernya, jangan lupa. Pertama ini ada Persada Capital Desember di tanggal 1 sebesar Rp282.100.000. Lalu ada net income-nya. Untuk net income-nya ini masukkan yang di net income statement. Net income-nya ini yang di merah 95.965 dimasukkan ke statement of owner's equity yang net income-nya Rp95.965.000. Lalu Persada Drawing 40 juta. Dikurangi ya, net income dikurangi Persada Drawing itu nanti jadi increase in owner's equity sebesar Rp55.965.000. Lalu PT Persadanya, Persada Capital Desember di tanggal 1 dijumlahkan ditambah dengan increase in owner's equity-nya. Nanti jadi Persada Capital Desember tanggal 31 atau akhir tahun sebesar Rp338.065.000. Lanjut kita ke statement of financial position. Jadi benar-benar mau ngingetin lagi, jangan lupa untuk pakai kepalanya itu kayak PT Persada, terus laporan keuangannya apa, dan for years ended Desember jangan lupa juga. Untuk statement of financial position ini kita ada di asset, liabilities, dan juga equity. Untuk aset ini kita ada current asset dan juga ada untuk aset current assetnya ini kita ada cash sebesar Rp11.165.000.
Lalu ada account receivable Rp86.100.000. Ada merchandise inventory sebesar Rp252 juta. Lalu ada office supplies sebesar Rp300.000. Lalu store supplies Rp1.555.000. Store supplies-nya Rp1.550.000. Prepaid insurance-nya Rp6 juta. Kalian nanti jumlahkan dari jumlah cash sampai dengan prepaid insurance. Nanti amount of current asset-nya itu jumlahnya sebesar Rp357.115.000. Lalu di sini kita ada property, building, dan equipment dimasukkan. Ada office equipment. Office equipment-nya Rp72 juta. Lalu ada accumulated depreciation office equipment itu Rp21.900.000. Ini dikurangi ya, office equipment dengan accumulated depreciation office equipment-nya dikurangi sebesar Rp50.100.000. Lalu lanjut lagi ada store equipment sebesar Rp225 juta dan dikurangi accumulated depreciation store equipment-nya Rp48.600.000. Hasil jumlahnya Rp176.400.000. Nanti dijumlahkan amount of property, building, dan equipment-nya berapa. Yang Rp50.100.000 ditambah dengan Rp176.400.000. Hasilnya itu Rp226.500.000. Dan untuk amount of asset-nya ini dijumlahkan yang amount of current asset dengan amount of property, building, and equipment sebesar Rp583.615.000. Lalu lanjut dengan liabilities dan equity-nya. Liabilities-nya ini kita ada current liabilities, yaitu account payable sebesar Rp56.700.000. Lalu ada salaries payable Rp2.950.000 dan unearned rent Rp900.000. Dijumlahkan ya dari account payable sampai unearned rent-nya itu amount of current liabilities-nya Rp60.550.000. Terus ada long term liabilities yaitu notes payable sebesar Rp185 juta. Dan untuk amount liabilities-nya itu ditambahkan, jumlahkan amount of current liability dengan notes payable sebesar Rp245.550.000. Lalu ada owner's equity yaitu persada kapital Rp338.065.000. Untuk persada kapital di equity statement of financial possession ini jumlahnya dari ini ya. Dari statement of owner's equity yang persada kapital Desember 31, 2022. Jadi, jangan lupa. Terus tinggal ditambahkan aja, dijumlahkan hasil dari amount liabilities dengan owner's equity-nya, yaitu jadi amount of liabilities dan owner's equity-nya itu sebesar Rp583.615.000. Ini dia balance ya, sama yang amount of assets itu balance, jadi sama-sama Rp583.615.000. Lalu kita lanjut ke closing entries. Di sini ada PT Persada closing entries for years ended Desember 31, 2022. Jangan lupa untuk pakai kepalanya, aku ingatin lagi.
Jadi di sini untuk nama-nama akun atau deskripsinya itu ada sales, di debit sebesar Rp847.500.000. Lalu ada rent income Rp300.000. Ini dijumlahkan ya, dijumlahkan nanti income summary-nya itu ada di Rp847.800.000 di kredit. Lalu ada income summary juga di debit Rp751.835.000. Di sini ada sales return dan allowance-nya Rp15.500.000 di kredit. Ada sales discount-nya Rp6 juta di kredit. Lalu cost of goods sold-nya Rp484.200.000 di kredit. Ada sales salaries Rp87.850.000 di kredit. Advertising expense Rp29.450.000 di kredit. Dan depreciation expense store equipment Rp8.300.000 di kredit. Store supplies expense Rp2.200.000. Miscellaneous Rp1.885.000. Ada office salaries Rp61.500.000. Insurance expense Rp4.600.000. Rent expense Rp30 juta. Depreciation expense Rp4.700.000. Office suppliers expense Rp1.400.000. Miscellaneous expense Rp1.650.000. Lalu interest expense-nya ada di Rp12.600.000. Jadi kalian jumlahkan nanti, dihitung aja di kalkulator sales return sampai dengan interest expense, jumlahkan semuanya. Nanti hasilnya akan sama dengan income summary yang Rp751.835.000. Lanjut, kita ada income summary-nya Rp95.965.000 itu dari Persada Capital. Juga sama Rp95.965.000. Lalu Persada Capital lagi 40 juta dan Persada Drawing-nya 40 juta di kredit. Jadi amount total semuanya itu untuk debit di Rp1.735.600.000. Lalu kreditnya juga sama, 1M Rp1.735.600.000. Ini mereka amount atau jumlahnya itu harus sama ya, harus balance debit dan kreditnya. Jadi jangan sampai salah, kalaupun salah kalian harus teliti lagi. Jadi mungkin ini aja untuk penjelasan dari laporan keuangannya. Jadi terima kasih teman-teman.